Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Bagaimana mungkin mereka berdua berteriak bersama dan sedikit kaku dan bingung. Yah, aku pun tidak percaya, tapi aku melihat semua itu sendiri di depanku, Kak. Lalu dia menjelaskan semua yang terjadi di hutan saat itu kepada 2 wanita itu. Setelah mendengarkan semua cerita itu, menyebabkan mereka sedikit terperangah. Seseorang yang bisa membunuh orang-orang di tingkat tempering tubuh puncak, mungkin dia sudah berada di tahap ketiga atau lebih dari tahap bumi. Bagaimanapun dia juga masih berada di tingkat pertama alam bumi. Membayangkan dia menyinggung pemuda itu tadi. Dia tidak bisa memikirkan itu, jika sampai pemuda itu marah dan menyerang dia, mungkin. Terima kasih adik. Tidak masalah kakak, kata Du Zunci. Dia mengatakan bahwa dia seorang ahli alkimia juga. Kata Li Rong. Iya kak, dia mengatakan setidaknya dia bisa membuat pil tingkat 5. Bukankah itu tidak mungkin? Dia mengatakan kalau dia baru keluar dari rumah beberapa hari yang lalu, dia juga bilang kalau tidak sengaja tersesat di sana, jelas Du Zunci. Kita akan lihat besok saja saudari Li, kata Du Zi. Benar, jika sampai dia berpura-pura menjadi seorang master alkimia, sekuat apapun dia, aku akan mengatakan kepada guruku, karena dia sudah menghinaku, jelas Li Rong. Iya, aku setuju, kata Du Zi. Kakak, saudari Li ini. Melihat mereka yang masih punya dendam dengan Lin Tian, dia agak tidak bisa berkata apa-apa. Tenang saja adik. Kami hanya akan melihat bagaimana dia membuktikan diri besok. Kalau sampai dia berbohong maka ada kilatan tajam di mata Du Zi. Yah, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, jelas Du Zunci. Tenang saja, besok aku juga akan melihat paman. Aku akan mencoba untuk melihat penyakit paman Du besok. Terima kasih saudari Li. Du Zunci memaksakan senyum di wajahnya. 2 saudari itu mengangguk, lalu meminta Du Zunci keluar dari ruangan atau kamar Du Zi itu. Di luar Du Zunci agak mendesah lalu dia berkata dalam hatinya. Saudaraan, semoga besok kamu bisa membuktikan dirimu, jika tidak, aku bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Desah Du Zunci. Di malam tempat keluarga Du, Lin Tian sedang dalam pelatihan malam. Seperti yang dia lakukan selama ini, dia akan berlatih di malam hari. Dia juga memasang array di sekitar tempat dia berada sekarang. Dalam pelatihan malam ini, Lin Tian mencoba untuk menstabilkan kultivasinya. Dia juga mencoba mengkokohkan pondasi kultivasi diri sendiri agar lebih kuat dan sempurna. Dia juga menahan diri untuk tidak menerobos, karena kristal iblis yang diberikan oleh ibu harimaunya sungguh memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia merasa ibu harimaunya mungkin bukan berasal dari dunia ini. Karena saat itu dia membawa Lin Long dan yang lainnya saat masih telur. Sejak mereka menetas sampai sekarang kekuatan mereka lebih kuat dari dirinya sendiri. Di dalam kalung yang dipakai Lin Tian, sebuah cahaya muncul dan sesosok perempuan muncul di depannya. Perempuan ini sangat cantik, wajahnya yang menarik. Mata yang sangat indah, di tengah alisnya terdapat sebuah lambang seperti sebuah burung api. Kalau seorang pria lain melihatnya mungkin dia tidak tahan dari godaan wanita ini. Wanita itu lalu tersenyum ke Lin Tian dan duduk di samping tempat tidurnya. Kakak, kata perempuan itu. Mendengar suara yang memanggilnya, Lin Tian membuka mata lalu menatap perempuan di samping itu. Lalu dia tersenyum dan mengusap kepala wanita itu. Fenger, jarang sekali kamu keluar menemui aku, tanya Lin Tian. Perempuan ini tentu adalah Lin Fenger, salah satu adik Lin Tian yang berasal dari 4 telur yang diberikan oleh ibu harimau itu.
Dia juga adalah seekor phoenix, dan bukan seekor phoenix biasa, dia adalah phoenix 9 warna. Leluhur dari semua phoenix, dan dengan tekanan darahnya saja bisa membuat seluruh phoenix yang kuat berlutut di depannya. Aku hanya merindukan kakak, dan aku baru saja selesai berlatih, kata Lin Fenger sambil tersenyum. Baguslah, bagaimana dengan saudara yang lain? Tanya Lin Tian. Kakak Long dan adik Gu masih berlatih, kecuali seseorang yang hanya tidur di atas kepalamu saja setiap hari, kata Lin Fenger sambil menatap ke seekor kucing di atas bantal itu. Kucing kecil yang manis itu tentu adalah bayi kecil. Bayi kecil berpura-pura tidur saja, karena dia tahu dirinya akan habis-habisan dimarahi oleh Fenger. Dan apa yang dia lakukan hanya berpura-pura tidur agar selamat dari bahaya itu. Dia dan Fenger memiliki hubungan khusus, ya bisa dibilang mereka seperti pasangan. Dan orang yang paling ditakuti bayi kecil tentu adalah Fenger ini. Oh, biarkan saja, ngomong-ngomong kenapa kamu tumben keluar? Tanya Lin Tian. Aku ingin menjemput kucing kecil ini kak, katanya sambil mengerutkan keningnya. Di antara mereka berempat hanya bayi kecil yang belum berubah bentuk menjadi manusia walaupun dia sudah mencapai alam abadi. Dan dia yang paling lambat di antara mereka bertiga. Bukan dia lamban tapi dia hanya mengikuti kekuatan Lin Tian. Jika dia ingin mungkin dia bisa lebih kuat dari Lin Tian seperti ketiga yang lainnya. Yang sekarang kekuatannya sudah sangat kuat dari dia dan Lin Tian. Dan jika dia ingin memang dia bisa menjadi bentuk manusia, tapi dia hanya ingin selalu bisa bersama Lin Tian dan mengawasinya dari atas. Mendengar bahwa Fenger mencarinya bayi kecil mau tidak mau semua bulunya berdiri. Entah kenapa perasaannya membuat ekornya terasa berat. Aduh, kenapa wanita ini mencariku? Sial, apa karena sesuatu terlintas di benak bayi kecil? Kenapa dengan bayi kecil? Tanya Lin Tian agak bingung. Ayo kakakku tersayang jangan biarkan dia membawaku ayo cegah, kata bayi kecil di dalam hati, dia juga sudah berkeringat sendiri. Tidak apa-apa kak, hanya berbicara dengan dia saja, kata Fenger sambil memeluk tangan Lin Tian. Melihat sikap Fenger yang dekat dengannya seperti ini membuat dia senang, karena dia memiliki saudara-saudari yang selalu menemani diri dia, dan mereka juga terhubung bersama. Oh, baiklah, bawa saja, kata Lin Tian. Sial, kakak, tiba-tiba dia berdiri dan mencoba untuk berlari. Melihat si bayi kecil yang akan lari, Fenger marah dan sedikit berteriak. Mau lari kemana? Lalu dia melempar sebuah tali berbentuk ikat kepala. Dia melemparkan ke arah bayi kecil yang akan lari. Gawat, bayi kecil yang akan lari tertangkap basah dan lehernya diikat oleh ikatan di lehernya itu. Meong, Fengerku yang cantik, Fenger sayang, wanita terbaik bisakah kita bicara baik-baik? Bayi kecil berbicara langsung ke Fenger. Oh ingin berbicara, baiklah ayo kita berbicara empat mata, kata Fenger sambil tersenyum. Tapi senyum itu membuat bayi kecil ketakutan dan sontak mencoba untuk kabur. Tapi sayang sekali dia tidak bisa lari karena lehernya terikat. Hehehe, ayo kita berbicara sayang, kata Fenger sambil tersenyum menakutkan. Meong, kakak laki-lakiku yang baik tolong aku mohon. Bayi kecil memohon pertolongan kepada Lin Tian. Kenapa kamu takut bukannya Fenger hanya berbicara denganmu? Tanya Lin Tian bingung. Ya, benar kak, aku hanya berbicara saja, dia memang penakut kak, balas Fenger. Melihat kakak laki-laki tertua dia ini membuat dia merasa lemah. Dia lupa kalau kakaknya ini tidak tahu apa-apa yang dimaksud Fenger. Sial, wanita memang mengerikan, kata bayi kecil dalam hati. Apa, kau mengutukku di dalam hatimu? Tanya Fenger saat melihat ekspresi sedih dan mengeluh di wajah kucing itu. Kak, lihat bayi kecil mengutukku kak, kata Fenger ke Lin Tian dengan sedikit mengeluh dan memegang tangannya. Bayi kecil jangan begitu, kata Lin Tian menegur diri bayi kecil. Sial, kakakku sungguh lemah di depan Fenger, dasar wanita penyihir, balas dia dalam hati. Baiklah kak, aku akan membawa bayi kecil dulu. Iya, jaga dirimu. Tenang saja kak,
Aku sayang kakak. Dia memeluk Lin Tian lalu setelah itu menarik bayi kecil ke dalam kalung di leher Lin Tian. Melihat mereka berdua menghilang, Lin Tian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lebih baik aku kembali latihan. Lalu Lin Tian menutup matanya kembali. Di dalam kalung, ruangan di sana sangat luas dan mirip dengan pegunungan yang luar di luar. Di kalung itu bisa disebut dunia kecil, yang tampak mirip dengan dunia asli, memiliki tanah, sungai, dan pegunungan. Juga aura di sana sangat bagus untuk binatang iblis maupun manusia. Tapi lebih untuk ke binatang iblis, di dalam kalung Lin Tian juga memiliki beberapa binatang iblis lain selain 4 saudaranya itu, dan beberapa binatang biasa juga yang dia masukkan ke dalam. Di tempat di sebuah gunung api di dalam kalung. Ayo kamu mengintipku saat aku mandi tadi kan? Tanya Fenger. Ayolah, aku tidak sengaja mengintip, jangan marah begitu, kata bayi kecil dengan mengeluh. Dia tahu bahwa Fenger mengetahui bahwa dia mengintip saat dia sedang mandi di sungai, tapi tentu saja dia tidak akan mengakuinya. Kalau dia mengakuinya maka habislah dia. Baik, jika kamu tidak mengakuinya, lebih baik ku panggang kau di perapian, kata Fenger dengan kesal. Jangan, oh tidak, kata bayi kecil. Kakinya diikat oleh Fenger lalu menggantungkan dia ke bawah gunung api dengan kepala di bawah. Rasakan panas di sini untuk sehari ini, berani lagi untuk mengintipku, akan ku buat kau jadi kucing panggang, kata Fenger sambil meninggalkan bayi kecil di sana. Ayolah sayang, aku salah, aku tidak akan melakukan itu lagi. Panas. Fenger, sepertinya rambutku terbakar. Sayang ampuni aku, teriak bayi kecil. Di atas gunung itu terdengar teriakan sedih bayi kecil memanggil-manggil dan meminta maaf kepada Fenger. Di luar rumah keluarga Du, ada sekelompok orang berpakaian hitam. Ayo masuk, patriark mereka sedang sekarat. Kita culik Tuan Muda Du Sunci dan cobalah menemukan ruangan patriark keluarga Du dan bunuh. Iya, lalu mereka masuk ke dalam rumah Du. Di antara mereka ada yang berada di tingkat kelima alam bumi, di tingkat ketiga alam bumi yang terendah dari mereka, dan pemimpin mereka berada di tingkat ketujuh alam bumi. Mereka semua ada 10 orang berpakaian hitam. Di malam itu sudah dipastikan malam penuh darah. Setelah itu mereka masuk ke rumah keluarga Du. Mereka mencoba menyelinap tanpa sepengetahuan para penjaga di keluarga Du. Karena mereka diperintahkan sebisa mungkin tidak menyebabkan keributan. Tapi, Lin Tian yang sedang duduk mengerutkan kening, dia merasa ada hawa membunuh yang kuat, yang tiba-tiba masuk ke rumah keluarga Du. Apa yang terjadi, pikir Lin Tian. Akan ku coba untuk melihat, jika bisa aku akan membantu. Lin Tian memutuskan melihat menggunakan akal ilahinya sendiri. Setelah itu dia bisa merasakan kehadiran beberapa pria berbaju hitam, masing-masing mereka berada di alam bumi tingkat ke-5 dan 4. Ada satu di tingkat alam bumi ke-7. Tingkat barisan segitu, memang sedikit kuat jika berada di kota seperti ini. Lin Tian cuman memperhatikan gerakan orang berpakaian hitam itu. Lalu setelah itu Lin Tian mendengar percakapan mereka, ternyata mereka dari keluarga Cao. Mereka kesini untuk menangkap Tuan Muda keluarga Du dan membunuh patriark keluarga Du. Sebaiknya aku musnahkan saja orang-orang ini, jika tidak bisa-bisa apa yang aku inginkan ditunda besok. Baiklah, aku akan mencoba teknik melahap yang aku pelajari tadi. Dia tersenyum lalu mencoba menandai mereka semua dengan kekuatan ruang. Setelah itu dia membentuk segel di tangannya dan berkata pelan. Melahap makhluk hidup. Para pria berpakaian hitam yang telah berpencar tidak tahu bahwa mereka sudah ketahuan dan sedang diawasi. Lalu di atas kepala mereka ada lubang kecil yang muncul, lalu lubang itu semakin besar dan membesar. Melihat lubang di kepala mereka itu, mereka kaget. Apa ini? Salah satu dari mereka bingung. Lalu setelah beberapa saat lubang itu membesar, dan mereka terhisap ke dalam lubang itu. Tidak. Mereka berteriak dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam sekejap 10 orang berpakaian hitam itu menghilang ke udara tipis. Di dalam ruangan Lin Tian yang masih menutup matanya, setelah beberapa saat membuka matanya lagi.
memang kekuatan melahap ini sombong. Bahkan bisa menghisap kekuatan dan kehidupan makhluk hidup, jelas Lin Tian. Yah, aku harus mempelajari kekuatanku dengan baik. Malam ini sepertinya harus cukup di sini, aku akan tidur dulu saja, katanya sambil berbaring di tempat tidur. Bayi kecil itu kemana? Apa yang ingin dibicarakan Fenger dengannya? Fikir Lin Tian. Sudahlah, mungkin Fenger sedang merindukan bayi kecil. Bayi kecil yang beruntung, kata Lin Tian sambil menatap ke atas. Lalu dia menutup matanya dan mulai tertidur pulas. Yah, kembali ke bayi kecil. Fenger ku sayang, lihat rambutku terbakar, tolong maafkan aku. Fenger, tolong, tidak, aku bisa botak kalau terus begini, tolong. Bayi kecil masih berteriak di tempat Fenger menggantungnya. Rasakan, jangan pernah berani mengintip jika tidak kuat dengan resikonya. Lain kali aku pasti akan lebih dari ini hukumannya. Fenger berbicara sambil melihat bayi kecil yang masih tergantung dengan terbalik di gunung. Ya, tunggu sampai besok, baru ku lepaskan. Lalu setelah berbicara dia berbalik dan pergi meninggalkan bayi kecil yang sedang berteriak keras di bawah gunung penuh magma. Di sebuah ruangan rahasia di keluarga Cao. Apa yang terjadi, kenapa para penjaga kegelapan yang aku kirim semuanya mati? Kata seorang pria paruh baya. Sial, siapa itu? Dia berteriak kesal. Penjaga. Seorang penjaga membuka pintu ruangan itu dan masuk ke dalam. Lalu dia memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Salam Patriark, katanya. Suruh seluruh tetua berkumpul di aula, ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada mereka. Baik, setelah menerima perintah penjaga itu langsung pergi dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Siapa itu yang dapat membunuh penjaga kegelapanku dengan mudah? Apa keluarga Du mempunyai penolong yang kuat? Tidak mungkin, pikirnya. Lalu dia keluar dari ruangan itu dan menuju aula besar di ruangan utama. Setelah lebih dari setengah jam semua tetua keluarga Cao berkumpul. Lalu mereka memandang patriark mereka dengan heran. Kenapa tiba-tiba malam ini mereka dipanggil? Itulah pertanyaan yang terlintas di benak mereka. Salam Patriark, masalah apa yang sampai membuat kita ke aula di tengah malam ini? Kata tetua yang berwajah sudah cukup tua. Dia adalah elder besar keluarga Cao. Pria tua itu bernama Cao Ping, dia berada di alam langit tingkat ketiga. Tadi aku memerintahkan penjaga gelap untuk menangkap Du Zunci dan membunuh patriark keluarga Du Yun, kata patriark keluarga Cao. Mendengar itu mereka kaget, mereka tahu kalau patriark keluarga Du sedang sekarat sekarang. Ternyata patriark sudah bertindak duluan, tapi kenapa dia tidak berbicara bersama mereka duluan? Lalu patriark, apa yang terjadi? Tanya elder besar keluarga Cao. Para orang-orang yang kusuruh semuanya mati, kata patriark keluarga Cao, Cao Su. Apa? Para tetua itu kaget, bagaimana mungkin pasukan gelap mereka mati semua? Patriark ini, apa yang terjadi? Elder besar berbicara. Aku tidak tahu. Cao Su agak tertekan, dia pun merasa aneh dan merasa tidak percaya, tapi semua batu jiwa penjaga kegelapannya benar-benar hancur. Kalau bukan karena batu jiwa mereka yang hancur mungkin dia tidak akan tahu. Aku pun merasa aneh, tapi aku merasa ada yang menjaga keluarga Du, dan aku tidak tahu siapa itu, jelas Cao Su. Tetua lain mengangguk, mungkin memang ada seorang ahli di sana. Jadi bagaimana Patriark? Tanya salah satu tetua yang duduk di sana. Kita akan menyelidikinya, tugaskan beberapa orang mengawasi rumah Du, tapi jangan terlalu dekat. Lalu tetap cari pembunuh anakku Caolin dan juga beritahu jika anak yang memukul anakku di kota keluar dari rumah Du, beritahu segera. Baik, tidak ada yang boleh melukai anakku apalagi membunuhnya. Aku akan membuat dia menyesal, jelas Cao Su. Bergeraklah sekarang, jika ada memiliki kesempatan buat orang suruhan kita menyampaikan pesan kepada kita, agar kita dapat menghancurkan rumah Du, perintah Cao Su. Baik. Lalu mereka bubar dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh patriark keluarga Cao. Sepertinya menghadapi keluarga Du juga harus berhati-hati, tapi apa yang terjadi dengan Du Yun sampai terluka seperti itu? Fikir Cao Su,
Setelah semua orang pergi di sana, dia tahu Du Yun terluka parah dan dia juga mencari info kenapa orang itu bisa terluka saat kembali, tapi semuanya sia-sia, karena setelah sampai di kediaman keluarga Du Yun langsung ditutup dan setelah itu dia tak sadarkan diri karena terluka terlalu parah. Sampai sekarang pun juga dia masih tak sadarkan diri. Sudahlah, aku harus mencari pembunuh anakku dulu, katanya tegas. Lalu dia keluar dari ruangan itu dan menghilang di gunung api kembali. Aduh Fenger, tolonglah aku, Meong. Aku laki-lakimu, bagaimana kamu tega melakukanku seperti ini? Jelas bayi kecil sambil mengeluh. Kakak tertua, kamu pasti akan merasakan apa yang kurasakan suatu saat nanti. Au, tidak buluku, sayang tolong aku, teriak bayi kecil. Hacu, Lintian tiba-tiba batuk tersentak dari tidurnya. Siapa yang membicarakan aku, kata Lintian. Tidak lama dia menggelengkan kepalanya dan kembali tidur. Keesokan pagi di kediaman keluarga Du, tidak ada yang tahu bahwa ada penyerangan di malam itu. Semua orang yang masuk dibunuh oleh Lintian tanpa meninggalkan jejak. Pagi itu Lintian setelah bangun, Lintian berlatih pedang di halaman belakang keluarga Du. Gerakan-gerakan Lintian sangat indah, dan jika ada orang yang lebih teliti melihat gerakan pedang itu, dia pasti akan melihat aura pedang yang keluar di setiap dia mengayunkan pedang. Di depan pintu ada Du Zunci yang datang dan menggetuk pintu ruangan Lintian. Saudaraan, aku datang menemuimu, kata Du Zunci. Tapi tidak ada balasan dari Lintian. Kemana saudaraan pergi, pikir Du Zunci. Lalu saat dia mencoba akan masuk, dia mendengar ayunan pedang dari belakang halaman itu. Apa dia di belakang, pikir Du Zunci. Lalu dia menuju belakang halaman itu. Di saat dia sampai di halaman, dia melihat seorang pemuda yang sedang berlatih pedang. Setiap ayunan pedang yang dia mainkan, membawa sensasi yang aneh dan misterius. Dan dia merasa setiap ayunan pedang itu sangatlah kuat. Aneh sekali. Padahal hanya bermain pedang biasa, tapi kenapa aura yang dikeluarkan sangat misterius begitu, dan aku merasa jika terkena ayunan biasa begitu aku pasti terluka, pikir Du Zunci. Dia pun juga terpana melihat gerakan pedang dari Lintian sampai-sampai dia lupa tujuan dia ke sini. Siapa? Kata Lintian. Merasa ada orang yang sedang memperhatikan, lalu dia berbalik dan menghunuskan pedang ke Du Zunci yang kaget. Saudaraan, ini aku, kata Du Zunci agak cemas. Mendengar suara Du Zunci, Lintian kaget dan menghentikan serangan kepada Du Zunci. Oh, maaf, aku hanya kaget, kata Lintian. Tidak apa-apa saudaraan, salahku yang mengganggumu latihan. Du Zunci menggeleng-gelengkan kepalanya. Terima kasih, ngomong-ngomong kenapa kamu kesini? Tanya Lintian. Oh, soal saudaraan yang kemarin, aku sudah mendapat izin, kita bisa ke tempat ayahku sekarang, kata Du Zunci. Bagus, kapan kita ke tempat ayahmu? Tanya Lintian. Sekarang bisa saudaraan, jelas Du Zunci. Baiklah, tunggu sebentar, kata Lintian. Baik kecil, ayo kita pergi. Meow. Seekor kucing yang sedang tidur di kursi halaman itu bangun dan mendekat ke Lintian. Lalu Lintian mengulurkan tangan dan bayi kecil melompat ke tangan Lintian. Dan setelah itu Lintian meletakkannya di kepala dia. Kucing itu pun mengambil posisi yang enak menurutnya dan tidur lagi. Yah, dia si bayi kecil, setelah disiksa oleh Fenger selama semalaman, dia dilepaskan pagi oleh Fenger, itu pun karena Fenger akan mulai berlatih lagi, dan dia berpikir tidak baik membiarkan saudaranya Lintian sendirian. Akhirnya dia melepaskan bayi kecil. Sejak dia tidak dihukum lagi, dia sudah tidur sambil menunggu Lintian selesai berlatih. Melihat kucing yang pintar itu membuat Du Zunci merasa ingin tahu. Kucing ini sangat pintar dan mengerti perkataan manusia. Dia sangat ingin bertanya sejak pertama kali bertemu dengan Lintian tapi tidak berani untuk menanyakannya pada Lintian. Saudara Du, ayo. Oh, baik, ayo saudaraan. Aku akan membawamu ke tempat ayahku, kata Du Zunci setelah sadar dari keheranannya. Lalu mereka keluar dari halaman tempat Lintian istirahat semalam.
Du Zunci membawa Lintian ke kamar di area halaman tengah keluarga Du. Di sini sangat luas dan tepat di depan Lintian, ada sebuah pintu yang dihias cukup bagus, dan di sana ada penjaga yang berdiri di depan pintu. Lalu setelah mereka mendekat, para penjaga itu melihat Du Zunci dan memberi hormat. "Lihat Tuan Muda," kata para penjaga itu dengan hormat. "Tidak perlu sopan," balas Du Zunci. "Aku akan masuk. Silahkan Tuan Muda, di dalam ada Nona Duzi bersama saudari seperguruan dia," kata penjaga itu ke Du Zunci. Kakak perempuanku juga di dalam." Du Zunci agak bingung. "Iya," kata Nona Duzi, "dia meminta temannya untuk melihat penyakit Patriak," balas penjaga itu. "Sudahlah, saudaraan, mari kita masuk," jelas Du Zunci. Du Zunci agak menghela nafas, dia pasti tahu apa yang difikirkan kakak perempuan dia itu. Dia pasti ingin melihat Lintian kalah dan membalas perbuatan Lintian kepada diri dia kemarin. Perempuan penuh dengan hal jahat, pikir Du Zunci. Lalu mereka dipersilahkan oleh penjaga dan lalu masuk bersama. Setelah masuk, ada 4 orang yang berada di sana. 3 adalah perempuan, perempuan itu adalah Du Zunci, Lirong yang ditemui oleh Lintian kemarin. Dan 1 lagi perempuan berumur 30-an itu, yang masih lumayan cantik. Dia adalah ibu Du Zunci, dan di tempat tidur berbaring seorang pria parubaya yang agak tampan. Dia berbaring seperti tertidur tapi nafas tidak beraturan. Dia adalah Patriak Duyun, ayah Du Zunci. Nama ibu Du Zunci adalah Ken Ling. Dia berasal dari keluarga Ken di kota Apung, keluarga tingkat 2 di sana. Melihat ibu dia ada di sana, Du Zunci pun memberi hormat kepada ibunya. "Salam ibu, salam kakak dan saudari Li," kata Du Zunci. Melihat anaknya itu datang, Ken Ling tersenyum. "Nak, kemarilah, kakakmu membawa seorang saudari dari sekte bulan untuk mengobati ayahmu," kata Ken Ling. "Aku sudah tahu, Bu," Du Zunci hanya mengangguk. Lihat ini siapa yang datang, bukankah ini Tuan An," kata Duzi, walau dia seperti memanggil tapi mulutnya agak terangkat sedikit seperti mengejek Lintian. "Oh, Du Zunci, dia. Ini saudaraan ibu, dia juga ingin melihat keadaan ayah juga, berharap dia bisa menyembuhkan ayah," jelas Du Zunci. "Oh, terima kasih nak. Tidak masalah bibi," Lintian tersenyum dan mengangguk kepada Ken Ling. Melihat Lintian bahkan tak melihat ke dia membuat Duzi agak kesal. "Lihat saja nanti, setelah saudari Li menyembuhkan paman, aku buat kamu menyesal," kata Duzi dalam hatinya. Di sana Lirong masih melihat dan memeriksa keadaan Duyun dengan serius. "Bagaimana saudari, bisakah paman disembuhkan?" tanya Duzi. "Ini, paman memang diracuni, tapi aku tidak tahu racun apa yang ada di dalam tubuh paman," jelas Lirong agak mengerutkan kening. Racun yang terdapat di tubuh Duyun ini sungguh racun yang aneh. Dia tidak dapat mengenali racun di tubuh Duyun itu. "Apa, itu saudari apa benar-benar?" Duzi agak sedih. "Aku pun juga tidak tahu, mungkin tuanku akan tahu jika aku bertanya padanya," jelas Lirong. Mendengar bahwa Lirong ingin meminta bantuan guru dia, membuat Duzi, Ken Ling dan Du Zunci kaget. Hanya Lintian yang diam dan menggunakan akal ilahinya untuk melihat seluruh tubuh Duyun. "Iya, kalau begitu hanya bisa begitu, lebih bagus daripada seseorang yang berpura-pura hebat," jelas Duzi sambil mengejek Lintian. Tapi Lintian tidak memperhatikan Duzi, dia hanya fokus dengan Duyun. Setelah beberapa saat, Lintian sedikit tersenyum, karena dia menemukan sesuatu yang menarik. "Ayo saudari Li, kita akan menghubungi gurumu," kata Duzi. "Iya." Lirong mengangguk dan bersiap untuk melaporkannya ke gurunya. "Tapi, tunggu, tidak perlu, aku sudah tahu penyakit yang ada di Patriak Duyun," kata suara itu. Tiba-tiba terdengar suara di belakang Du Zunci yang membuat mereka melihat ke arah Du Zunci. Du Zunci pun juga menoleh. Melihat kepada pemuda itu membuat mereka kaget. "Kau bercanda?" teriak Duzi dengan kesal. "Apa katamu?" tanya Duzi. "Aku bilang tidak usah memanggil guru orang ini," Lintian menunjuk ke arah Lirong. "Kau," ditunjuk oleh pemuda ini,
membuat dia sangat kesal. Aku bisa menyembuhkan ayahmu Saudara Du, kata Lin Tian sambil tersenyum tanpa mempedulikan dua wanita itu. Apa Saudara An yakin? Tanya Du Zunci agak gugup. Yakin, racun yang berasal dari tubuh ayahmu, aku sudah tahu, kata Lin Tian sambil mengangguk. Nak, apa benar kamu bisa menyembuhkan suamiku? Ken Ling berbicara dengan mata yang penuh harapan. Lin Tian mengangguk sedikit dengan tatapan yakin di wajahnya. Cih, kamu jangan sok bisa, hati-hati jika berbicara, bahkan saudariku tidak tahu penyakit pamanku, tapi kamu hanya sekali lihat seperti itu bisa tahu. Du Zi berbicara sambil mengejek. Bibi Ken, Saudara Du, bisakah kamu menemukan beberapa bahan untukku? Kata Lin Tian pada Du Zunci dan Ken Ling tanpa mendengarkan Du Zi yang sedang kesal. Oh, apa itu saudara? Tanya Du Zunci. Ini bahan yang diperlukan. Lalu Lin Tian menulis beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat pil. Setelah selesai menulis, Lin Tian memberikan kertas kepada Du Zunci. Lalu melihat isi kertas itu membuat Du Zunci agak aneh. Dia melihat semua bahan yang di kertas bisa ditemukan dengan mudah, dan itu ada di dalam gudang bahan obat keluarga Du. Karena keluarga Du juga mempunyai toko penjualan bahan obat. Yang dia bingung adalah selain rumput darah yang mudah didapat, tapi ada bahan yang sangat susah untuk didapatkan, rumput bulu api. Itu adalah bahan atau tumbuhan tingkat kelima. Saudara An, ini. Du Zunci agak bingung. Kenapa Saudara Du? Tanya Lin Tian. Selain bahan yang ada, seperti rumput darah, bahan seperti rumput bulu api sangat susah di kota ini Saudara An, kata Du Zunci agak sedih. Oh, Lin Tian hanya mengatakan itu. Dia lupa kalau ini hanya kota kecil yang di bawah kota kekaisaran. Apa? Rumput bulu api? Pil apa yang ingin dibuat oleh orang ini? Tanya Li Rong bingung. Iya, aku tidak tahu pil apa yang dibuat oleh Saudara Du, tapi bahannya ada rumput bulu api di sini, balas Du Zunci. Cih, palingan dia hanya ingin merampok, kata Du Zi. Karena dia tahu di kota ini ataupun di kekaisaran rumput bulu api ini lumayan mahal di bahan tingkat kelima. Aku mempunyai satu rumput bulu api di sini, kebetulan aku membelinya dari pasar saat aku di kekaisaran, jelas Li Rong. Ini, apa tidak masalah Saudari Li? Tanya Du Zunci. Yah, tidak masalah, tapi ada syaratnya, kata Li Rong sambil melihat Lin Tian. Oh, apa itu syaratnya? Tanya Lin Tian. Dia hanya tenang dan acuh terhadap dua wanita ini, karena dia malas repot-repot berurusan dengan mereka. Aku tidak percaya padamu, jadi aku ingin melihat kamu membuat obat itu sendiri, dan beritahu aku nama pil itu. Jelas Li Rong. Baik, aku bisa membiarkanmu melihat aku membuat. Soal nama pilnya setelah selesai aku beritahu, jelas Lin Tian menyetujui permintaan Li Rong. Karena dia berpikir tidak ada artinya juga dia mengambil bahan kecil seperti ini, jika dia berada di sekte bahkan jika ke ujung dunia pamannya pasti akan mencarikan itu sampai ketemu hanya untuk dia. Bagus. Kalau begitu aku akan menyiapkan bahan lainnya Saudara An, kata Du Zunci senang. Iya, sediakan tempat untukku juga untuk melakukan alkimia, kata Lin Tian. Baik, lalu Du Zunci pergi dari kamar itu dan menyiapkan bahan-bahan yang diminta oleh Lin Tian. Cih, kita lihat jika kamu menipu kami, keluarga Duku tidak akan melepaskanmu, kata Du Zi. Zier, berhentilah, jangan marah terus kepada Saudara An ini, kata Ken Ling. Tidak apa-apa Bibi, kata Lin Tian membalas. Tapi nak, tidak masalah, biarkan saja dia seperti itu, tapi, lalu dia menatap kedua wanita itu. Jangan selalu menghina orang, di mataku keluarga Dumu tidak ada apa-apanya, dia menatap Du Zi. Dan, di mataku alkemis seperti gurumu juga tidak ada di mataku. Bahkan sekte bulanmu, kata Lin Tian dengan mengeluarkan tekanan terhadap kedua wanita itu. Melihat tatapan pemuda itu membuat kaki mereka gemetar dan tekanan yang diberikan oleh dia, seperti mereka akan hancur dengan hanya tatapan itu. Anak ini mengerikan, pikir mereka dalam hati. Tapi Li Rong menggertakkan giginya dan berusaha berbicara. Kau berani menghina guruku, hanya seorang pemuda
yang sok sepertimu tidak tahu ketinggian seorang alkimia, katanya. Di mataku kamu tidak sadar betapa tinggi alkimia itu, di balik langit masih ada langit, balas Lintian. Mereka berdua berteriak dengan kesal, tapi saat mereka akan bicara entah kenapa tekanan yang dikeluarkan Lintian menjadi semakin kuat. Ada apa dengan kalian sampai berkeringat begitu? Tanya Kenling. Tidak apa-apa Bibi, balas Duzi. Benar kata Anlin, di atas langit masih ada langit, dan kalian tidak boleh meremehkan seseorang itu hanya karena penampilan. Kenling menegur Duzi dan Lirong. Mendengar perkataan bibinya ini membuat Duzi dan Lirong kurang enak. Tapi mereka hanya mengangguk. Yang anehnya tekanan yang dikeluarkan pemuda ini hanya mereka yang merasakan, Bibi Ken tidak merasakan apa-apa. Ada apa dengan kalian, kenapa kaki kalian gemetar? Tanya Kenling agak bingung. Oh mungkin mereka lelah Bibi, biarkan saja mereka beristirahat, balas Lintian. Lalu dia menghilangkan tekanan di antara mereka berdua. Merasakan tekanan menghilang membuat mereka menghela nafas dengan tenang. Lalu mereka menatap Lintian dengan sangat kesal. Tapi Lintian hanya tersenyum dengan tenang tanpa memperhatikan mereka. Lalu Du Zunci pun datang membawa bahan-bahan yang diminta Lintian. Saudaraan, semuanya sudah siap, kata Du Zunci. Bagus, ayo saudara Du. Lalu dia duluan berjalan keluar dari kamar itu juga. Kak, ada apa dengan kalian? Tanya Du Zunci dengan bingung. Dia melihat kedua wanita ini berkeringat, jadi membuat dia heran dan aneh. Padahal cuaca juga tidak sepanas itu, dan seorang kultivator bukannya tahan terhadap cuaca, pikir Du Zunci. Tidak apa-apa, mereka menggelengkan kepala secara serentak. Dua wanita ini tidak ingin memberitahu bahwa, baru saja Lintian memberikan tekanan kepada mereka yang membuat mereka takut. Tentu saja Du Zunci dan Kenling tidak akan percaya. Apalagi Kenling tidak merasakan tekanan itu. Ayo cepat, hei wanita, bukankah kamu ingin melihat aku meramu pil, kata Lintian. Mendengar dia dipanggil tanpa nama seperti itu membuat Lirong kesal. Aku memiliki nama, setidaknya panggil aku Nona Li, jelas Lirong. Ya sudah, saudara Du, ayo, jangan pedulikan mereka, kata Lintian tanpa menghiraukan teriakan Lirong. Oh, Du Zunci masih merasa aneh tapi dia hanya mengikuti Lintian dari belakang. Sial, laki-laki sialan, teriak Duzi. Kita lihat seberapa jauh kamu sombong, ayo saudari Du kita pergi, mari kita lihat si sombong ini, jelas Lirong juga dengan kesal. Iya, mereka lalu mengejar Lintian dan Du Zunci yang sudah agak jauh. Saudaraan, apakah pil yang saudaraan buat bisa menyembuhkan ayahku? Tanya Du Zunci. Tentu, mungkin juga setelah itu ayahmu mendapatkan berkah juga, kata Lintian sambil tersenyum. Benarkah?